Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan mensyiarkan kisah nyata kehidupan seorang hamba Allah yang arif billah, yang telah ma'rifatullah, yang telah mengenal Allah di dalam berkehidupannya. Mungkin selama ini kita sering mengenal teori ma'rifatullah. Tapi sekarang saya ingin membagikan kepada Anda semua bagaimana penerapannya, pengaplikasiannya ilmu ma'rifatullah ke dalam kehidupan sehari-hari di zaman yang modern ini. Seorang arif billah adalah sebutan orang yang mengenal Allah karena rahmat Allah. Arif, orang yang mengenal Allah. Billah, karena pertolongan Allah. Jadi orang yang arif billah adalah orang yang mengenal Allah dan dia mengetahui bahwa pengenalannya kepada Allah adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalnya sendiri. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan sudah berkeluarga, memiliki satu anak. Keluarga kecil yang sekarang berada di suatu tempat, di salah satu tempat di Indonesia. Tempat di mana dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan agama Allah terkait dengan ilmu syariat, yaitu tentang mimpi dan ilmu makrifat sampai kepada hakikat, kepada orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan ilmunya Allah melalui perantaranya. Pada suatu ketika, Fulan bersama istri dan anaknya makan di rumah makan. Setelah Fulan selesai makan bersama keluarganya, Fulan mengajarkan kepada istrinya untuk menjadikan apa yang dilihat, apa yang didengar menjadi sarana beribadah kepada Allah. Seperti halnya ketika selesai makan, Fulan menganjurkan kepada istrinya untuk membantu para pelayan di rumah makan itu dengan membereskan sisa-sisa makanan, piring-piring yang berserakan, tisu-tisu mungkin, atau air yang mungkin berceceran di meja makannya. Dilapin dengan merasakan kehadiran Allah telah melihatnya. Ketika membereskan meja makan, tidak peduli dengan makhluk-makhluknya, melainkan hanya fokus kepada pengabdiannya kepada Allah semata-mata. Dengan kehadiran hati, membereskan meja makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Akhirnya Fulan memberikan contoh di saat makan di rumah makan tersebut. Fulan mengajarkan kepada istrinya agar nantinya istrinya juga mengajarkan kepada anaknya. Semisalkan Fulan wafat pulang dahulu. Maka hal itu dilakukan oleh Fulan agar apa? Agar menjadi orang-orang yang ganjil, orang-orang yang langka di hadapan Allah yang maha ganjil, yang esa, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan dia, menjadi hamba yang tidak sama dengan orang lain. Ketika orang lain kebanyakan menganggap dirinya sebagai raja ketika membeli pada suatu tempat, maka Fulan mengajarkan tetaplah kita menjadi seorang pembeli yang tetap menjadi seorang hamba Allah yang selalu merasa diawasi, dan semua rizki kemampuan kita membeli ini adalah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang didapatkan kita melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita adalah rahmat dari Allah semua. Karena apa?
Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam janin kandungan ibu kita, Allah sudah menetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Jadi kalau kita berperilaku sama dengan kebanyakan orang, yang mana Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 116 bahwa ya, jika kita mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Mereka awam tentang makrifat kepada Allah, bahwa seluruh gerak diam kita sebenarnya bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Tidak melulu dalam hal sholat, tidak melulu di saat puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya ketika beribadah haji ketika mampu, beribadah umroh ketika mampu, tidak hanya bersedekah, tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah. Tidak hanya itu, tapi seluruh gerak diam kita. Oleh karena itu, Fulan mengajarkan, walaupun di rumah makan, kita masih bisa beribadah. Dengan apa? Mempermudah orang lain di dalam pekerjaan mereka. Ketika kita sebagai pembeli, mari kita bantu mereka dengan kesadaran lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dipandang orang soleh, bukan karena ingin dipuji sebagai orang bertakwa, melainkan sebagai abdi Allah, mentaatinya semata-mata. Nah, hal ini adalah akhlak baik. Dimanapun kita berada, selalu merasa muraqabah, selalu merasa diawasi. Dan ketika melakukan aktivitas, seluruh gerak diam kita harus dihadirkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau tidak disandarkan kepada Allah, maka hal itu tidak akan menjadi ibadah. Karena apa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa amal itu tergantung niatnya. Jadi Fulan di rumah makan itu mengajarkan tentang apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan Fulan juga mengajarkan kepada istrinya, walaupun orang yang kita bantu bukan muslim, bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, kita harus membantu sebagai sesama manusia. Orang yang arif billah itu pandangannya pandangan rahmat, sebagaimana Allah merahmati semua makhluk-makhluknya, tidak terkecuali siapapun itu. Selama orang itu masih hidup, masih bisa mendapatkan peluang rahmat dari Allah, masih mendapatkan peluang pertolongan dari Allah untuk selamat di dalam menjalani kehidupan sampai kepada kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, Fulan selalu menyampaikan kepada istrinya bahwa mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah. Jangan seperti orang kebanyakan. Mereka hanya mengetahui ibadah sekedar ritual-ritual yang sudah umum diketahui kebanyakan orang. Tapi tidak menyadari hakikat manusia diciptakan untuk beribadah. Dan Fulan juga mengingatkan, ketika kita selesai mampu mengerjakan segala macam aktivitas ibadah, harus menyadari bahwa semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Itulah makna orang yang arif billah, orang yang telah mengenal Allah, menyadari bahwa dengan rahmat Allah lah dia mampu beribadah kepada Allah, bukan atas kemampuannya dirinya sendiri. Semoga hal ini menjadi motivasi beribadah dimanapun berada, menjadikan apa saja yang dilihat dan apa yang didengar menjadi sarana beribadah kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.